Pernahkah kamu membayangkan, bagaimana jika bulan kita jauh lebih besar, atau justru jauh lebih kecil? Ukurannya yang pas ternyata sangat penting bagi kehidupan di bumi. Dari pasang surut lautan hingga stabilitas iklim, semua sangat dipengaruhi oleh massa dan gravitasi bulan. Jika tarikan gravitasinya berubah, efek domino luar biasa akan terjadi. Kota pesisir bisa tenggelam, musim jadi kacau, bahkan panjang hari berubah. Eksperimen pikiran ini akan membawa kita ke dua skenario ekstrem, bulan raksasa dan bulan mini. Kita akan mengungkap fisika di balik perubahan ini, dan betapa beruntungnya kita memiliki bulan dengan ukuran yang pas. Bersiaplah, karena kita akan mengubah salah satu konstanta paling fundamental di tata surya kita, dan melihat apa yang terjadi. Bayangkan bulan 2 kali lipat lebih besar. Efek pertama, pasang surut ekstrem. Tarikan gravitasinya akan menciptakan gelombang raksasa, bukan lagi pasang beberapa meter, tapi bisa ratusan meter. Kota-kota pesisir seperti Jakarta atau New York akan dihantam tsunami 2 kali sehari. Garis pantai akan lenyap, zona intertidal meluas puluhan kilometer, dan ekosistem pesisir musnah. Arus laut jadi kacau, distribusi suhu dan nutrisi berubah drastis, menyebabkan kepunahan massal. Terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun akan terkikis habis. Lautan berubah dari sumber kehidupan menjadi zona bencana permanen. Manusia harus meninggalkan pesisir, peradaban harus beradaptasi total. Kekuatan pasang surut ini juga akan memperlambat rotasi bumi lebih cepat dari biasanya. Dunia dengan bulan raksasa adalah dunia lautan yang marah dan tak terkendali. Bulan besar juga membuat sumbu bumi super stabil. Musim jadi sangat dapat diprediksi. Zaman es mungkin tak pernah terjadi. Namun stabilitas ekstrem memperlambat evolusi, keanekaragaman hayati bisa menurun. Perubahan lingkungan yang mendorong spesies beradaptasi jadi langka. Planet ini akan sangat stabil, tapi kurang dinamis dan kurang beragam. Stabilitas berlebihan bisa jadi pedang bermata dua aman, tapi stagnan. Untuk kehidupan yang dinamis, kita justru butuh sedikit ketidakstabilan. Bulan raksasa mengubah gerhana matahari jadi peristiwa rutin dan dramatis. Bulan akan sering menutupi matahari, menciptakan kegelapan total yang luas dan lama. Jalur totalitas bisa ribuan kilometer, durasi gerhana lebih dari 1 jam. Langit gelap di tengah hari, bintang-bintang terlihat jelas. Dampak ekologisnya besar, hewan dan tumbuhan bingung, ritme alam terganggu. Bagi manusia kuno, gerhana seperti ini bisa dianggap pertanda kiamat. Gerhana tak lagi langka dan indah, tapi jadi kekuatan kosmik yang menakutkan. Langit bari panggung anggun, menjadi arena kekuatan luar biasa. Bulan besar mempercepat perlambatan rotasi bumi. Hari-hari di masa lalu jadi lebih pendek, tapi proses perlambatan berlangsung jauh lebih cepat. Dalam 1 miliar tahun, hari bisa melambat jadi 30-40 jam, atau bahkan bumi terkunci pasang surut dengan bulan. Satu sisi bumi selalu menghadap bulan, menciptakan perbedaan suhu ekstrem. Kondisi ini membuat bumi kurang ramah bagi kehidupan. Tarian gravitasi bulan benar-benar menentukan ritme planet kita. Bayangkan hidup di bawah bulan raksasa yang mendominasi langit. Detail permukaannya terlihat jelas, cahayanya sangat terang, malam seperti senja abadi. Bintang-bintang nyaris tak terlihat, astronomi optik jadi mustahil. Hewan nokturnal kesulitan berburu, ekosistem malam terganggu. Migrasi burung yang mengandalkan bintang jadi kacau. Keindahan langit malam berubah jadi pertunjukan tunggal yang menindas. Rasa takjub berubah jadi intimidasi. Langit malam nih bakal akan hilang selamanya. Bagaimana jika bulan jauh lebih kecil? Pasang surut jadi sangat lemah, hanya beberapa sentimeter. Zona intertidal lenyap, jutaan organisme pesisir kehilangan habitat. Pencampuran air laut berkurang, banyak wilayah pesisir jadi zona mati. Produktivitas ekosistem pesisir turun drastis, rantai makanan terganggu. Garis pantai jadi statis, lautan lebih tenang, tapi kurang hidup. Bulan kecil memberi lautan yang tenang, tapi juga kurang produktif. Bulan kecil tak mampu menstabilkan sumbu bumi. Kemiringan sumbu berayun liar, musim jadi ekstrem dan tak terduga. Kehidupan kompleks sulit bertahan, perubahan iklim jadi bencana rutin. Hutan bisa jadi gurun, gurun jadi es dalam ribuan tahun. Stabilitas yang kita nikmati sekarang sangat langka di alam semesta.
Tanpa bulan yang pas, bumi jadi planet dengan iklim terlalu kacau untuk kehidupan kompleks. Kita hidup di atas gasing yang terus bergoyang. Bulan mini tak bisa menutupi matahari, gerhana total tak pernah terjadi. Hanya transit kecil atau gerhana cincin yang kurang dramatis. Langit tak pernah gelap total, efek gerhana hilang. Gerhana total penting bagi ilmu pengetahuan, seperti membuktikan teori Einstein. Tanpa gerhana total, pemahaman kita tentang matahari berkembang lebih lambat. Langit jadi kurang misterius dan kurang bermanfaat bagi penemuan ilmiah. Bulan kecil memperlambat rotasi bumi dengan sangat lambat. Hari-hari tetap singkat selama miliaran tahun, mungkin hanya 12-15 jam. Siklus siang malam cepat, pola cuaca dan angin jadi ekstrem. Kehidupan harus beradaptasi dengan ritme yang berbeda. Bulan mini tetap dekat dengan bumi, tak menjauh seperti bulan kita. Planet dengan hari lebih pendek, angin kencang, dan satelit yang setia. Dinamika sistem bumi bulan berubah total. Bulan besar berperan penting dalam munculnya kehidupan kompleks. Pasang surut yang dinamis menciptakan laboratorium alami untuk abiogenesis. Bulan mini tak mampu menciptakan zona intertidal yang luas. Stabilitas iklim juga hilang, kehidupan sulit bertahan dari perubahan ekstrem. Kehidupan mungkin hanya bertahan di tingkat mikroba, tanpa evolusi ke bentuk kompleks. Peradaban hampir pasti tak akan pernah muncul. Bulan adalah jangkar kosmik dan bidan kehidupan di bumi. Dari lautan yang mengamuk hingga iklim kacau, ukuran bulan menentukan nasib bumi. Ukurannya, massa dan jaraknya adalah pilar kehidupan di planet ini. Kita hidup di zona Goldilocks yang sangat spesifik, bahkan untuk satelit. Hubungan bumi dan bulan adalah kemitraan kosmik yang membentuk segalanya. Tanpa bulan, kita takkan pernah sama. Tulis di komentar, mana yang lebih menarik, bulan raksasa atau bulan mini?